Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 9, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 80. Silahkan disimak ya. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan, aku senang lagunya. Isi lagunya bagus," lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" Jawab Lani. "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia," jawab Dayu. "Kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu," puji Lani kepada Dayu. Itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu. Kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Testimoni dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Lanjut halaman 81. Ayo mengamati. Perhatikan contoh iklan televisi berikut. Perhatikan iklan dari segi bahasanya. Segar, nyatanya memang menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi khalayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Contoh iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Kamu tentu pernah melihat iklan mie instan. Iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut menyanyi jika lagunya menarik dan musiknya energik. Khalayak pun tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Lanjut halaman 82. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan khalayak. Setelah tergugah, khalayak akan memuaskan rasa laparnya. Jika menikmati mie instan tersebut, pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Berdasarkan kedua contoh iklan televisi di atas, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Beberapa ciri bahasa iklan yang dimaksud sebagai berikut. Nomor 1, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Ayo berlatih, kamu telah mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sekarang perhatikan iklan-iklan elektronik. Identifikasilah ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian khalayak pada iklan tersebut. Tuliskan secara detail hasil identifikasimu dan presentasikan hasil tugasmu di depan kelas. Nomor 1, produk yang diiklankan, misalnya mie instan. Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menarik, dan jelas. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran dengan menekankan pada kata puas, sedapnya, sehingga khalayak terpengaruh untuk menikmati kesedapan mie tersebut. Nomor 2, produk yang diiklankan adalah bimbingan belajar. Iklannya seperti ini ya. Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menonjolkan informasi
yang dipentingkan dan jelas. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Dengan menekankan pada kata belajarnya seru, kualitasnya nomor 1, sehingga khalayak terpengaruh untuk mengikuti bimbingan belajar tersebut agar belajar seru dengan kualitas nomor 1. Nomor 3, produk yang diiklankan adalah mobil. Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, menarik. Pilihan kata yang tepat. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak dengan menekankan pada kata 1 untuk sejuta impian, sehingga khalayak terpengaruh untuk membeli mobil tersebut. Lanjut halaman 83. Dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan, kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo membaca. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Perhatikan gambar-gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan. Berikut Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah di atas. Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Lanjut halaman 84. Nomor 2, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya, salah satunya kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan, tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, ini adalah kedamaian tercipta karena kita berbeda. Nomor 3, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan. Lanjut halaman 85. Satu sama lain dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, ini masyarakat sedang bergotong royong membuat rumah. Bawahnya, ayo berdiskusi. Kamu telah mengamati beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Berdasarkan contoh tersebut dapat diambil kesimpulan beberapa makna penting persatuan dan kesatuan. Apa sajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Diskusikan bersama teman satu kelompokmu dan tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Laporan hasil diskusi makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. Alternatif jawabannya adalah nomor 1, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, menepiskan semua perbedaan yang ada dalam masyarakat. Lanjut halaman 86.
Ayo berlatih menjalin persatuan dan kesatuan hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kegiatan gotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Masih banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kamu alami atau kamu saksikan sebagai pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Sekarang identifikasilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Tuliskan dalam kotak berikut peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan seperti berikut. Pertama, menyaksikan Festival Budaya Nusantara. Yang kedua, memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama. Yang ketiga, hidup berdampingan dengan warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Yang keempat, ikut bergotong royong di lingkungan sekitar. Yang kelima, bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pembangunan balai RT. Negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Kamu telah memahami beragam kebudayaan Indonesia, mulai dari tarian daerah, nyanyian daerah, sampai rumah adat. Kekayaan budaya daerah Indonesia ini dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah kepada dunia internasional yaitu melalui pementasan beragam kebudayaan daerah di tempat-tempat pariwisata. Dalam hal ini ada andil besar dari Dinas Kepariwisataan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi, karena penyedia jasa kepariwisataan melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, penyedia jasa kepariwisataan telah melakukan kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi itu? Apa saja jenis usaha? Dalam kegiatan ekonomi, lanjut halaman 87. Ayo membaca. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama pertanian. Nah, ini adalah gambar petani sedang menanam padi di sawah. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Lanjut halaman 88. Nomor 2, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Nomor 3, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda, hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi, dan unggas, ayam, itik, entok, dan burung. Lanjut halaman 89. Nomor 4, perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan yang nomor 5 adalah kehutanan. Nah, ini ada bapak-bapak sedang menanam pohon di hutan yang gundul atau mengadakan reboisasi. Lanjut halaman 90. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap
penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air di dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Nomor 6, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Nomor 7, perindustrian. Lanjut halaman 91. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Nomor 8 yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Lanjut halaman 92. Yang nomor 9 yaitu jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Bawahnya, ayo berlatih. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar kita, misalnya jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa pangkas rambut, pembuat gula merah, dan usaha kepariwisataan. Sekarang coba kamu lakukan pengamatan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tempat tinggalmu. Identifikasilah kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggalmu. Hasil identifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Alternatif jawabannya yaitu hasil identifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Nomor 1 misalnya pertanian, produknya padi, jagung, ketela, sayuran, dan palawija. Dan seterusnya ya sampai jasa. Lanjut halaman 93. Ayo berdiskusi. Banyak benda-benda bekas di sekitarmu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Tentu saja dengan cara mendaur ulang, misalnya memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral untuk bahan membuat bunga plastik. Selain itu dapat pula memanfaatkan kerang-kerang sebagai bahan membuat hiasan atau figura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesemuanya itu dapat dijual di tempat wisata sebagai souvenir. Pernahkah kamu menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan benda-benda bekas? Diskusikan bersama 2 orang temanmu dengan menyebutkan benda bekas, cara pengolahan, dan cara penjualan hasil pengolahan. Tulislah hasil diskusi pada kolom berikut ini. Benda bekas yang digunakan yaitu tutup botol bekas. Cara pengolahan: tutup botol bekas dicuci bersih, kemudian dipilah-pilah berdasarkan ukuran dan warna. Kemudian tutup botol diberi lubang di keempat sisi samping secara sejajar dengan menggunakan alat solder. Kemudian tiap tutup botol disambung menyamping dengan kawat kecil atau tali plastik khusus hingga menyambung dengan panjang sesuai kebutuhan atau sesuai selera. Kemudian dirangkai sehingga terbentuk keranjang sampah atau pot bunga. Cara penjualannya dengan bekerja sama dengan pemilik warung atau toko souvenir yang berada di daerah wisata. Bawahnya, ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak, atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Ayo bertanyalah
untuk kemajuan dirimu. Hari ini saya telah belajar tentang sikap rasa ingin tahu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Pengetahuan tentang ciri iklan elektronik, makna penting persatuan dan kesatuan, kegiatan ekonomi, keterampilan tentang mengidentifikasi, mengkomunikasikan, dan menuliskan. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua yang bisa kamu pelajari. Bekerja samalah dengan orang tuamu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu. Dengan demikian, kamu mempunyai pengalaman melalui melakukan kegiatan ekonomi sebagai modal kelak setelah kamu terjun langsung dalam kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan kegiatan ekonomi yang sudah kamu lakukan bersama orang tuamu. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Kegiatan ekonomi yang sudah saya lakukan bersama orang tua adalah konsumsi berbagai macam makanan, membuat berbagai macam kue jajanan pasar, menjual atau mendistribusikan kue tersebut kepada para konsumen. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.